Hai Besti, kali ini kita nggak bakal bahas cinta-cintaan ya, tapi aku mau bahas sisi gelap emosi manusia, yakni dendam. Pernah nggak sih kamu merasa sakit hati, marah, tapi bukan cuma sesaat ya? Perasaan itu menetap, bahkan membara di dalam hati dan rasanya kamu ingin segera membalasnya. Itu bukan cuma soal sifat jahat atau ego. Secara psikologis dan biologis, dendam atau revenge punya akar yang sangat kompleks. Di video ini kita bakal kupas tuntas. Secara kemanusiaan, dendam muncul karena rasa keadilan terganggu. Saat seseorang merasa dirugikan, baik secara emosional, fisik maupun moral, muncul deh keinginan untuk mengembalikan keseimbangan itu kembali. Dalam psikologi, dendam bisa dilihat sebagai reaksi adaptif. Menurut beberapa teori, ini bagian dari sistem keadilan sosial. Perasaan ingin balas bisa mengingatkan kita pada pentingnya batas moral dan integritas sosial. Dari sudut neurobiologi, penelitian Reward and Adversity Processing Circuits mengusulkan bahwa sirkuit otak khusus untuk mengerem hal-hal buruk bisa memicu menghindari kerugian. Dalam konflik kelompok, sebuah studi L5 tahun 2020 menemukan korelasi antara oksitosin dan keinginan balas dendam. Saat seseorang menyaksikan anggota kelompoknya dirugikan, memicu oksitosin naik, sehingga medial prefrontal cortex aktif dan menyendurungkan memberi hukuman ke kelompok lawan. Jadi, dendam bukan sekedar emosi negatif, tapi punya dasar sosial, evolusioner, dan biologis. Lanjut, aku mau ceritain proses ilmiahnya ya. Saat kita menemukan ketidakadilan atau rasa ingin balas, amigdala di otak bisa diaktifkan, yang merupakan bagian otak yang sensitif terhadap ancaman emosional. Namun ada juga peran ratelar habenula, yang merupakan sirkuit adversity processing, menunjukkan bahwa bagian ini membantu menekan sistem reward atau dopamin ketika otak memprediksi sesuatu yang berbahaya atau rugi. Studi neuroimaging menunjukkan bahwa dorsolateral prefrontal cortex dapat menekan dorongan balas dendam loh. Ketika bagian ini aktif, orang cenderung mengendalikan diri dan tidak melakukan tindakan balas dendam meskipun sedang marah. Adapun beberapa hormon atau neurotransmitter yang memengaruhi balas dendam yakni oksitosin, dalam penelitian actor group revenge meningkatkan oksitosin berkaitan dengan keinginan balas dendam. Adapun dopamin meningkatkan keinginan balas dendam bisa jadi menyenangkan loh di otak karena sistem reward menyala. Adapun artikel Harvard Gazette menyebutkan bahwa fantasi balas dendam membuat area reward di otak banjir dopamin yang memicu kecanduan loh. Selanjutnya ada serotonin. Sebuah studi oleh beberapa ilmuwan dari jurnal Neuroscience menunjukkan bahwa manipulasi sistem serotonin dapat meningkatkan kecenderungan hukuman altruistik atau balas dendam. Ketika serotonin rendah, orang lebih siap menghukum orang yang dirasa tidak adil. Ada juga studi genetik yang menunjukkan variasi gen memengaruhi fungsi dopamin dan serotonin dapat memodulasi reaksi balas dendam. Selanjutnya, efek fisiologis oleh tubuh. Aktivasi sistem reward ditambah dengan emosi negatif akan memicu respons stres akut, sehingga jantung bisa berdebar dengan cepat dan tekanan darah naik saat membayangkan pembalasan. Adapun aktivasi motivasi yang didukung oleh dopamin tentunya bisa memicu pikiran berulang tentang
tentang kejadian yang menyakiti hati atau yang disebut dengan rumination. Karena kontrol emosi bisa menekan impuls balas, tetapi jika kontrol rendah akan memicu tindakan agresif atau rencana balas dendam yang kemungkinan bisa muncul di kemudian hari. Apakah dendam itu normal ya? Atau bisa berbahaya? Secara normalitas, ya, rasa dendam adalah bagian dari pengalaman manusia. Banyak penelitian neurobiologi menunjukkan bahwa motivasi revenge atau universal menunjukkan bahwa seseorang merasakan ketidakadilan. Secara adaptif atau maladaptif, dendam bisa adaptif sebagai warning atau mekanisme regulasi sosial, tapi bisa jadi maladaptif bila menjadi obsesif, mengarah ke rencana nyata kekerasan, dan terus disimpan dan memakan energi mental. Resiko dari otak jika memiliki dendam, jika dilepaskan terus-menerus, dendam kronis dapat meningkatkan stres jangka panjang, tekanan darah tinggi, dan beban psikologis sebagaimana artikel dari Guardian menyorot efek biologis negatif dendam jarang panjang. Berikut cara ilmiah dan psikologis untuk menghadapi dan menenangkan rasa dendam. Pertama, self-awareness dan labeling. Sadari saat muncul dendam, amati perasaan, pikir ini rasa sakit plus ketidakadilan. Memberi label emosional dapat mengaktifkan prefrontal cortex dan membantu regulasi. Kedua, regulasi kognitif. Gunakan kognitif appraisal, evaluasi situasi dari sudut pandang lain. Apa ya yang bisa kita pelajari? Apa konsekuensi balas dendam? CBT banyak dipakai untuk mengurangi impuls balas dendam loh, karena menguatkan kontrol prefrontal. Ketiga, aktivitas positif. Alihkan dorongan membalas ke aktivitas yang produktif seperti olahraga, seni, berbicara dengan teman. Ini bisa mengaktifkan sistem reward sehat, bukan hanya reward impulsif balas dendam. Keempat, bisa dengan latihan pengampunan. Penelitian psikologi menunjukkan bahwa memaafkan bisa sangat membantu mengurangi dendam kronis dan meningkatkan kesejahteraan mental. Forgiveness bukan berarti membenarkan kesalahan ya, tapi menurunkan beban emosi negatif. Selanjutnya bisa kontrol impuls secara neurologis, seperti latihan mindfulness, membantu mengaktifkan dan mengurangi reaktivitas emosional otomatis, yang bisa memicu mengurangi tindakan balas dan fantasi balas dendam. Dalam penelitian dari University of Geneva, area tersebut yang aktif dikaitkan dengan penekanan balas dendam. Terakhir, bisa dengan terapi. Kalau dendam sangat intens dan berulang, bisa meningkatkan pertimbangan terapi psikolog untuk menstabilkan pola pikir dan emosi. Kamu juga bisa membeli penyembuhan dengan journaling, meditasi, bahkan psikoterapi bisa mengurangi perasaan yang dirasa mengakar. Jadi bestie, dendam mendalam itu bukan semata karakter jahat ya. Dia punya akar psikologis, mental, dan sosial. Tapi sama dengan emosi lain, kita bisa mengelolanya kok. Bukan soal menekan semuanya, tapi mengerti, mengolah, dan jika perlu melepaskan. Pesan aku, ketika kamu merasa dendam, jangan biarkan itu jadi racun jangka panjang. Sadari, refleksi, dan pilih cara sehat untuk merespons, bukan balas dengan ledakan atau dia menyiksa. Sampai ketemu di video berikutnya. Jaga hati, jaga otak, jaga kedamaian. Bye-bye.